Kembali lagi di kandang gembel karena isinya memang wedus gembel semua. Oke, sobat ngaret, kembali lagi bersama saya ya di sini. Hari ini kita akan membahas tentang HPT, hijauan pakan ternak, khususnya adalah daun singkong karet ya, seperti ini. Daun singkong karet ya, dimana daun singkong karet ini terkenal memiliki antitoksin ya, anti nutrisi mohon maaf ya. Jadi dia mengandung racun seperti itu yang mana ketika diberikan pada ternak kadang-kadang akan menyebabkan keracunan dan kematian. Kenapa dan bagaimana cara pengolahannya akan kita bahas di kandang gembel pada video kali ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan serta aktifkan juga lonceng notifikasinya. Daun singkong karet memang sering kita jumpai ya, terutama di pedesaan atau bahkan mungkin banyak pertanian yang memang mengembangkan daun tersebut ya. Singkong karet yang dikenal dengan nama Latin kalau tidak salah Manihot esculenta, kalau tidak salah ya, Manihot esculenta kalau tidak salah. Ini memang memiliki kadar protein kasar di atas 30%, 35% lebih bahkan ya. Tetapi ada sisi negatifnya, yaitu dia memiliki kadar anti nutrisi yang tinggi juga ya. Apa kadar anti nutrisinya ya? Kadar anti nutrisi yang terkandung dalam daun singkong karet yaitu adalah HCN atau cyanida, lebih kita kenal dengan cyanida ya. Mungkin yang seangkatan dengan saya itu kenal dengan kopi cyanida ya. Kita kenal dengan kopi cyanida yang telah menghilangkan nyawa Mbak Mirna pada waktu itu. Oke, kembali ke topik. Terus bagaimana, apakah daun singkong karet ini tidak bisa digunakan untuk pakan ternak ya? Karena kalau kita amati 35% protein kasar itu tinggi dan sayang sekali ya kalau tidak dimanfaatkan ya. Nah, oleh karena itu bagaimana cara pemanfaatannya seperti itu. Daun singkong karet ini memang memiliki kadar HCN atau cyanida yang sangat tinggi, padahal untuk ternak sekelas domba atau kambing itu hanya bisa maksimal mengkonsumsi 2,4 mg per kilogram berat badan ya. Hanya bisa mengkonsumsi 2,4 mg HCN per kilogram berat badan. Untuk sapi sendiri hanya 2,2 mg HCN per 1 kg berat badan. Lalu bagaimana kalau kita mau berikan pada ternak? Untuk menghitung berapa miligram kadar HCN-nya kita akan kesulitan. Lebih baik kita perlakukan saja hijauan ini, kita perlakukan saja supaya kadar HCN-nya menurun. Ada perlakuan-perlakuan khusus yang bisa kita terapkan supaya kadar HCN pada singkong karet ini bisa menurun. Apa saja itu? Cara pertama yang bisa dilakukan sobat ngaret untuk membuat daun singkong karet aman dikonsumsi untuk ternak yaitu adalah dengan cara merendamnya pada air mengalir. Ya, merendam pada air mengalir. Treatment ini dipercaya bisa ikut melarutkan HCN yang terdapat pada daun itu akan terbawa oleh arus air. Dan memang cara seperti ini sering saya temui ketika saya waktu masih kecil ya. Itu karena kakek saya dulu adalah peternak sapi. Jadi zaman dulu sering sekali daun singkong ini direndam di sungai. Tapi zaman dulu ya sungai masih bersih ya waktu saya kecil ya. Kalau sekarang kayaknya malah justru akan ketambahan racun-racun dari bahan kimia. Jadi cara seperti ini kayaknya sudah tidak digunakan lagi kalau zaman sekarang. Kalaupun digunakan di rumah pun akan boros air. Tapi ini adalah memang salah satu treatment yang bisa digunakan untuk mengurangi kadar HCN dalam daun singkong karet. Berikutnya cara yang kedua yaitu dengan cara dijemur atau dilayukan. Tapi lebih tepatnya memang harus dijemur ya. Kalau cuma dilayukan saya rasa masih kurang maksimal. Jadi bisa dijemur selama 1 hari penuh ya, atau mungkin dilayukan sampai beberapa hari, 2 atau 3 hari untuk mengurangi kadar HCN yang terkandung di dalam daun singkong tersebut. Sampai saat ini cara seperti ini, cara dengan dilayukan atau dijemur, saya rasa sobat ngarit pun juga sering melihat ya di petani-petani di desa pun kadang ada yang membawa singkong karet, daun singkong karet untuk dijemur daunnya dulu baru dikasihkan makan pada ternak dan memang terbukti efektif dan aman. Cara yang ketiga atau cara yang terakhir yaitu dengan cara diperam atau kita lebih sering menyebutnya dengan difermentasi atau mungkin hanya disilase saja ya. Dengan cara diperam atau disilase katakan atau difermentasi ini juga bisa mengurangi kadar HCN atau cyanida dalam daun singkong karet
tersebut. Sedangkan cara yang kami gunakan di kandang gembel memang adalah dengan cara yang ketiga ini, yaitu dengan cara di silase. Kalau kami membuatnya di silase, ya seperti itu. Jadi kadar sianida juga bisa dikurangi dengan cara silase atau lebih baik lagi dengan cara fermentasi. Oke, jadi pertama memang harus dijemur atau dilayukan dulu. Setelah itu kita buat silase. Cara ini yang digunakan di kandang gembel. Selain 3 cara tersebut di atas, apakah ada cara lain? Ya, untuk mengurangi resiko keracunan, ternak keracunan oleh sianida atau keracunan oleh daun singkong karet itu, ya seperti tadi sudah disampaikan, ada 3 cara, ditambah lagi hindari penggunaan secara homogen, ya, hindari penggunaan secara homogen. Jadi pemberian pakan dengan daun singkong karet hanya satu jenis daun singkong karet itu saja akan sangat beresiko. Jadi hindari cara-cara seperti ini. Lebih baik jika diberikan bercampur dengan hijauan lain dengan komposisi kurang lebihnya daun singkong karetnya maksimal 30% dari total pakan yang diberikan, ya. Seperti yang kami lakukan di kandang gembel juga, kami membuat silase terbuat dari daun singkong karet ini hanya sebagai campuran. Jadi silasenya terdiri antara rumput odot, pakcong, gajahan, terus daun singkongnya juga diberikan sebagai tambahan saja. Jadi tidak full daun singkong karet semua. Taruh misal pun sedang panen, ya, sedang banyak daun singkong karet. Oke, kita buat silase isinya cuma homogen daun singkong karet saja. Tetapi ketika pemberian pakannya ke ternak itu harus dicampur dengan atau dimix dengan silase yang lain atau hijauan yang lain supaya menghindari resiko yang lebih fatal seperti itu. Oke, kita sampai pada akhir video, yaitu mengenai kesimpulan, ya. Kesimpulan apakah daun singkong karet ini aman diberikan pada ternak. Oke. Kesimpulannya adalah daun singkong karet itu aman diberikan kepada ternak dengan beberapa catatan, ya. Yang pertama adalah kurangi kadar HCN-nya, ya, yaitu dengan cara bisa direndam dalam air mengalir, tadi sudah disampaikan, atau bisa dengan cara dijemur atau dilayukan, atau yang terakhir yaitu dengan cara yang lebih modern kita gunakan silase atau fermentasi. Berikutnya, setelah dikurangi kadar HCN-nya, itu langkah antisipasi kedua adalah jangan diberikan secara homogen. Jadi berikan secara heterogen atau dicampur dengan pakan hijauan lain. Jangan sampai hanya berisi pakannya hanya berisi daun singkong karet saja, karena ini akan sangat berbahaya, ya. Terutama jika ternaknya belum terbiasa seperti itu. Oke, sampai di sini pertemuan kita di kandang gembel kali ini. Kalau sobat ngarit punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan dengan senang hati menjawabnya. Jangan lupa juga klik tombol subscribe untuk berlangganan serta aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, maju terus peternak Indonesia. Salam ngarit dari Plat Ade.